Assalamualaikum sahabat, semua penyakit ada obatnya. Hal itu mungkin sangat sering kita dengar. Namun sahabat, apakah sahabat tahu bahwa penyakit tidak hanya ditimbulkan oleh bakteri, virus, ataupun kuman yang menyerang tubuh kita? Melainkan ada banyak penyakit yang ternyata timbul karena ulah jin. Jika itu terjadi, apa yang harus sahabat lakukan? Di At-Taqi Ruqyah Center bersama Ustadz Nandang Burhanuddin, mari kita simak cara menghadapi jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Nandang Burhanuddin At-Taqi Ruqyah Center. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersua kembali dalam suasana hati yang penuh gelora cinta kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khotimah. Kita bersolawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang berbahagia, kali ini kita akan menguraikan secara rinci bahwa penyakit sihir adalah penyakit yang bisa diobati, bisa dihilangkan, dan bisa disembuhkan asal dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jangan pernah mendatangi dukun, orang pintar yang berjubah sekalipun, berjanggut panjang, atau berpenampilan seperti syekh, seperti ulama. Karena salah minum air, salah menerima doa yang ternyata mantra, sihir yang ada di tubuh kita, sihir yang dikirimkan oleh orang lain, sihir yang ada di rumah kita bukan hilang, malah menguat. Tentu soal penyakit ada obatnya, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, likulli da'in dawaun. Semua penyakit itu ada obatnya. Fa idza asobat dawa'u ad-da'a. Ketika obatnya itu, terapinya itu tepat sasaran kepada penyakit yang dituju, bari'a biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan sembuh atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas lebih detail tentang cara kita menghadapi jin. Kita tidak pernah dan jangan pernah ada rasa takut sedikit pun andai ada penampakan apapun di hadapan kita, di rumah kita. Alasannya, karena manusia diciptakan lebih unggul daripada jin. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, jin itu seharusnya menjadi warga bagi kita dan kita yang memimpin. Bahkan kita paham iblis sendiri diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan semua nabi dan rasul berasal dari manusia. Tidak ada nabi dan rasul dari makhluk jin. Oleh karena itu, bagaimanapun cara jin mau mengganggu manusia, sangat bisa dikalahkan, dan otomatis ketika jin menampakkan diri, baik penampakan berupa binatang, ular, harimau, kobra, dan lain sebagainya, atau penampakan genderuwo, mbah gerandong, dan lain sebagainya, dia akan bisa dikalahkan dan bisa dibunuh. Yang kedua, sahabat yang berbahagia, kalau gangguan jin itu ada dalam mimpi kita, ada dalam mimpi, hal ini silakan dicek di channel YouTube sebelumnya tentang penampakan indikasi-indikasi diagnosa ketika kita bermimpi, mimpi apa saja yang itu diindikasikan kita terpengaruh oleh setan, jin, dan sebangsanya. Nah, kalau kita takut, ada rasa takut, saya sendiri masih memiliki rasa takut, zikrullah diutamakan. Zikrullah diutamakan. Di mushaf ruqyah syariah itu sudah disediakan doa-doa
minimal yang paling ringkas, yang paling singkat tentu adalah Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Atau minimal membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, minimal membaca ayat kursi. Itu saja bisa kita baca dengan lafaz yang jelas. Ya, tidak dalam hati tapi dilafazkan. Tidak perlu juga berteriak, pasti akan bisa menahan pengaruh jin. Nah, tapi jika jin itu masih ada dalam mimpi kita, masih datang lagi, bahkan ada penampakan dalam dunia nyata kita, kita baca hal yang sama dan disyaratkan sebelum tidur kita taati untuk berwudu, kumur-kumur, baca doa, dan mendengarkan channel YouTube Ruqyah Syariah. Kemudian kalau ada mimpi buruk, ya, kita lemas, susah bernapas, seperti yang diinjak, dicekik, atau mungkin kata orang Sunda itu seperti orang yang kena erup-erup. Lakukan tekan pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan ditekan karena ini ada nadi di kita, ya, nadi di kita ini ada nadi. Kalau yang sering olahraga kita bisa merasakan nadi, detak nadi ini. Ya, nadi ini dipegang, ya. Kemudian tekan juga, gerakan setelah ditekan ini jari jemari digerakkan. Cara menggerakkannya bisa begini, ya. Bisa artinya bisa dikepalkan begini, ya. Sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika kita mimpi ketakutan, seperti orang yang sesak napas, lemas, nadi, gerakan diusap-usap sambil membaca zikir, ayat kursi dibaca, 3 kul dibaca, minimalnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seterusnya jari digerakkan, bisa begini atau bisa begini, ya. Nah, kalau ada penampakan, ya memang maunya jin itu menampakkan, silahkan baca surat Al-A'raf ayat 27. Kita insya Allah tidak bisa melihat jin, tapi ia akan memilih bentuk penampakan untuk menakut-nakuti kita, bisa dalam bentuk manusia, seperti kisah Abu Hurairah yang didatangi jin, bisa juga berupa binatang, ya, biasanya binatang yang menakutkan, ular, ya, bisa juga nanti burung, ya, bisa juga nanti gagak, harimau atau apapun. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat yang berbahagia, kemudian, ya, hal-hal yang akan terjadi setelah ada penampakan, dia akan mengubah bentuk. Nah, bagi jin, ketika dia mengubah bentuk, ini adalah merupakan kerugian. Karena jin itu kalau dia sudah mengubah bentuk, dia tidak bisa pergi atau tidak bisa menghilang. Dan itu bisa dilihat oleh kita. Kemudian ketika kita melihat dia, bacakan ayat kursi dan tatap matanya kalau dia punya mata. Tegarkan suara kita. Wah, kamu juga makhluk Allah dan saya makhluk Allah. Saya tidak mengganggu kamu, kamu sekarang mengganggu saya. Bacakan ayat kursi sampai dia menghilang atau mati. Ini cara dalam mengobati ketika jin dalam mimpi itu melakukan penampakan dalam kehidupan kita. Ketika kesurupan, teriak-teriak, kejang-kejang, bisa dipukul pundak kita, ya, pundak ini. Pundak itu antara potongan leher dengan tubuh kita, ya. Pelan-pelan, saudara sendiri juga bisa, atau ditekan nadi di sebelah kanan kiri kita, atau hidung kita ditekan, ya. Tidak usah lama-lama karena kalau napas habis kita yang malah bisa kehilangan napas.
Ya, kemudian sambil membacakan ayat kursi, maka nanti kita akan bahas tentang keunggulan ayat kursi ini di episode selanjutnya. Ini insya Allah akan menghilangkan kesurupan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu loncat, dan tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Nah, permasalahannya adalah yang ketiga, jika jin itu bolak-balik ke tubuh kita, atau ke tubuh pasien, atau ke rumah kita, dan berkomplot dengan sesama jin yang lain. Nah, perlu diperhatikan sahabat yang berbahagia bahwa biasanya orang yang sudah kesurupan atau orang yang sudah terkena sihir, dan jin yang ada dalam tubuh dia itu bukan satu, biasanya ratusan. Ketika berjumlah ratusan itu, yang muncul itu setiap kelompok itu kan sama seperti manusia. RT itu di lingkungan terdekat ada RT, ada kepala RT, RW ada kepala RW. Nah, di lingkungan jin juga sama, ada yang disebut dengan Sayyidul Corona, ya, tuan dari korin-korin, tuan dari jin-jin, ya, istilahnya kepala sukunya yang kemudian ada dalam tubuh. Biasanya yang muncul itu, saya pernah meruqyah, dibacakan ayat kursi, malah dia bergoyang begini, ya, lalu bicara seperti suara anak-anak, setelah itu berganti jadi suara nenek-nenek. Yang paling saya sebel itu dia joget gitu, mentertawakan, ya. Saya juga hafal ayat kursi sambil bernyanyi. Nah, itu yang bikin biasanya peruqyah itu harus sabarnya di situ, ya. Nah, ketika dia berkomplot, yang kita harus memotong masa, jangan sampai ada komplotan terbentuk lagi. Oleh karena itu di sini perlu ada kerjasama antara kita, Quran, ibadah yang disampaikan nanti di channel YouTube yang akan datang, bagaimana itu harus konsisten. Karena kalau pernah ada seorang akhwat, seorang wanita berjilbab yang kemudian mendapatkan studi banding ke Kamboja, ternyata dia dalam 2 hari sudah bisa bahasa Kamboja. Ya, pulang ke Bogor, ditakdirkan dia memakai gelang dari Kamboja itu, dan ketika mau sholat dibuka kepanasan dan tiba-tiba kesurupan. Nah, ini biasanya berkomplot, maka kita harus karena ini obatnya harus tepat sasaran, terapinya harus tepat sasaran, ini tidak boleh ada komplotan. Nah, tentu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita pasti bisa mengalahkan jin. PR-nya jangan sampai bolak-balik ke tubuh kita atau ke tubuh pasien atau ke rumah kita, jangan sampai berkomplot. Dan cara agar dia tidak berkomplot adalah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Ini poin ayatnya, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kalian berada, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghardik, menghambat, menghadapi kalian, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ketika jin kembali, kondisi ini akan terbalik. Ya, bacakan ayat tadi, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Berapa kali? Ya, minimal 30 kali sampai 33 kali, tidak ada masalah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau ini dibaca, kondisi akan terbalik, kita akan bisa mengendalikan jin. Sahabat yang berbahagia, lalu terus kita ayat kursi dibacakan dan minta jin itu untuk masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, dimiskinkan atau mati. Jin juga takut miskin sama seperti kita. Kemudian setelah itu, kalau jin itu ada kumpulan-kumpulannya masuk Islam dan dia masuk Islam, kalau dia tidak masuk Islam, maka kita juga harus mengajak, mendakwahi jin-jin yang ada di komplotan lain, jin yang ada di rumah kita, jin yang ada di sekitar alam, di sekeliling kita, dan biasanya mereka masuk Islam. Soal nanti masuk Islamnya sungguh-sungguh atau hanya main-main, itu urusan mereka. Jadi dengan demikian sahabat yang berbahagia, menghadapi jin tidak perlu orang pintar,
tidak perlu cara-cara yang di luar nalar dan di luar syariat. Ada cara-cara yang sangat mudah, implementatif, hanya tinggal ada keberanian di diri kita dan kita harus paham caranya. Insya Allah kita akan memasuki materi-materi selanjutnya, materi tentang menculik jin di episode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat beriman? Penjelasan Ustaz Nandang Burhanuddin semoga dapat menjadi solusi jika sahabat beriman sedang merasakan gangguan jin. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami, memberikan like, serta membagikan dengan kerabat lainnya supaya channel ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.